Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi di kompetensi dasar yang baru, yaitu siswa dapat menganalisis dan membuktikan transformasi geometri dalam bentuk komposisi transformasi geometri pastinya yang berkaitan dengan matriks, ya. Jadi ini merupakan kompetensi dasar terakhir yang akan kita pelajari pada semester ini, ya. Insya Allah dari KD 1 sampai KD 5, kompetensi dasar 1 sampai kompetensi dasar 5 untuk kelas 11, ya silakan dibuka kembali video pembelajaran yang telah Ibu share, ya, yang telah Ibu share pada kalian, ya. Silakan dibuka kembali catatan yang telah kalian catat di buku tulis, buku catatan kalian, karena 2 minggu ke depan kita akan melaksanakan yang namanya ujian akhir semester atau UAS, ya. Jadi untuk transformasi geometri untuk kompetensi dasar ini kita akan melaksanakannya 2 kali pertemuan, ya. Ya, insya Allah, ya. Insya Allah bisa selesai. Minggu depan kita bahas refleksi dan minggu depannya lagi kita bahas rotasi dan dilatasi. Kalau misalnya masih ada waktu, Ibu akan meng-share sedikit kisi-kisi untuk ujian akhir semester nanti. Nah, untuk yang masih belum paham, silakan nonton berulang-ulang kali YouTube dari Ibu, ya, yang telah Ibu share di grup kalian. Nah, channelnya Ibu Yuniarti Hajafar. Jadi bisa kalian buka di YouTube, ya. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang translasi. Nah, translasi ini adalah bagian dari transformasi geometri, ya. Transformasi geometri ini adalah salah satu konten geometri, ya, geometri yang wajib kita pelajari karena ini merupakan materi esensial yang biasanya muncul di soal-soal UTBK atau di ujian akhir nasional, ya, di UN. Ya, coba dilihat dari konsep yang telah Ibu share, konsep tentang masalah 1.1 yang telah Ibu share, bagaimana si Ayu menemukan lokasi, ya, dari tempat semula dia berada sampai ke tempat yang dia tuju. Nah, konsep tersebut itu menggunakan translasi, ya, atau yang namanya di sini pergeseran. Jadi translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu, ya. Jadi misalnya titik awal ini yaitu X, Y. Nah, ditranslasikan atau digeser oleh titik A, B, menghasilkan titik baru, ya, menghasilkan titik baru atau yang dinamakan titik A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Jadi yang semula X, Y ditranslasikan oleh titik AB menghasilkan titik ini, ya, titik baru, yaitu X aksen, Y aksen, atau bisa ditulis seperti ini. A, X, Y, translasi AB menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Atau bayangan X aksen, Y aksen itu sama dengan X, Y ditambah AB. Ini adalah konsep matriks, ya. Jadi kalau konsep matriks penjumlahan, ya, sisa dijumlahkan saja matriks yang seletak, elemen-elemen yang seletak. Nah, untuk lebih jelas kita mengerjakan, kita jawab dari contoh soal.
yang ada. Jadi di sini ada contoh soal. Jika titik A 2,3, nah ini titik awal ya, yaitu sebagai X, Y, ditranslasikan oleh titik T negatif 3,4. Ya, ini titik T AB. Maka bayangan titik adalah, nah yang kita cari adalah ini ya, X aksen, Y aksen, yang ini dia. Ya, sehingga kita bisa menggunakan rumus ini ya, formula ini adalah rumus dari translasi ya. Ini adalah rumus dari translasi ya. Jadi kita jawab di sini. Nomor 1. Ya, kita lihat soal kembali. Titik A 2,3. Ya, titik A itu 2,3. Kemudian ditranslasikan oleh titik negatif 3,4. Ya. Negatif 3,4. Nah, yang ditanya bayangannya ya, bayangan. Jadi kita pergunakan rumus ini ya, yang saya lingkari merah. Jadi bisa kita tulis X aksen, Y aksen, ini adalah titik yang setelah digeser ya. Jadi 2,3 ini akan digeser oleh negatif 3,4. Jadi menghasilkan titik ini, titik baru atau titik yang setelah digeser ya. Sama dengan bagaimana rumusnya, X, Y ditambah negatif A, B. A, B. Nah, jadi kalau kita masukkan, ini adalah X, Y, ini adalah A, B ya. Jadi 2 dengan 3 ditambah negatif 3 dengan 4. Nah, menghasilkan, nah ini sisa kalian tambah saja ya. 2, ini 2. Perhatikan kursor ini yang ibu gerakan, 2 ditambah dengan negatif 3. Negatif 3 ini. Ya. Atau bisa saya tulis di sini saja. 2 ditambah negatif 3. Ya. Kemudian di bawahnya 3 ditambah 4. Ini dalam kurung. 3 ditambah 4. Jadi menghasilkan 2 ditambah negatif 3. Itu kan sama dengan 2 dikurang 3. Sama dengan negatif 1 ya. Negatif 1. Kemudian 3 ditambah 4 itu adalah 7. Positif ya. 7. Jadi jawabannya ini. Jawabannya ini. Ya. Jadi titik X aksen, Y aksen. Nah. Ibu ganti tintanya ya. X aksen, Y aksen itu sama dengan negatif 1 dengan 7. Nah, ini adalah titik X aksen, Y aksen. Ya. Atau negatif 1,7. Nah, ini dia. Nah, bisa dimengerti ya. Jadi, untuk titik A 2,3 digeser oleh titik negatif 3,4 itu menghasilkan
negatif 1,7. Ini asalnya dari sini. Jadi kita gunakan rumus yang ada ini. Ya, di mana rumus translasi X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Jadi kalau translasi itu hanya menjumlahkan saja ya. Setiap menggeser titik itu kita tambahkan. Ya, ditambahkan. Itu tergantung nanti soal. Nah, soal ini dalam bentuk titik ya, titik koordinat. Nah, bagaimana kalau soal pada contoh 2 yang berbentuk persamaan garis yang digeser oleh titik? Nah, ini kita tetap menggunakan konsep ini ya, konsep translasi. Formula ini yang akan kita gunakan tetap ya. Jadi, tentukan persamaan bayangan garis 3X tambah 5Y dikurang 7 sama dengan 0 oleh translasi. Jadi, persamaan ini digeser oleh titik ini. Titik 2 negatif 1 atau 2, negatif 1. Jadi bagaimana? Langsung saja kita kerjakan. Jadi nomor 2 kita jawab. Ya, bagaimana soalnya? Persamaan garis 3X tambah Y kurang 7. 3X tambah Y tambah 5Y ya. 3X tambah 5Y dikurang 7 kurang 7 sama dengan 0. Itu ditranslasikan oleh T berapa? 2, negatif 1. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat persamaan bayangan ini kita translasikan dengan 2, negatif 1. Jadi kita menggunakan formula X aksen, Y aksen itu akan sama dengan X, Y ditambah dengan A, B. Ya. Jadi ini yang kita akan cari ya, bayangan ya. Ini sudah persamaan garis ini. Jadi kita substitusikan AB-nya ini. AB-nya adalah 2, negatif 1. Jadi X aksen, Y aksen itu sama dengan X, Y ditambah 2, negatif 1. Ya. Jadi setelah jadi seperti ini, maka kita dapat menulisnya ya, X aksen sama dengan X ditambah 2. Y aksen sama dengan Y ditambah negatif 1. Jadi kita bisa menuliskannya X aksen sama dengan X ditambah 2 ya. Y aksen sama dengan Y ditambah negatif 1. Ya, seperti ini ya. Ya, kita
kita lihat ini. Ini adalah kan dalam bentuk matriks penjumlahan. Jadi kita gunakan matriks-matriks yang seletak ya, elemen matriks yang seletak. Jadi X aksen sama dengan X ditambah dengan 2, kemudian Y aksen sama dengan Y ditambah dengan negatif 1. Ya, jadi setelah jadi seperti ini kan bisa kita tulis ya, Y aksen itu kan sama dengan Y kurang 1 ya. Nah, Y kurang 1 karena ini negatif ketemu positif, positif ketemu negatif itu negatif. Ya, jadi ini lihat persamaan, ini kan berbentuk persamaan. Nah, jadi ini bisa saya tulis X aksen itu kan sama dengan X ditambah 2. Ya, yang kita mau substitusikan adalah X ya. Jadi X ini yang akan kita gunakan. Jadi bisa kita tulis X itu sama dengan X aksen dikurang 2. Nah, ini 2 dipindah kemari ya. Dipindah ruas menjadi negatif. Nah, sehingga menjadi X sama dengan X aksen dikurang 2. Kemudian Y juga begitu. Y aksen sama dengan kan Y dikurang Y aksen kan Y dikurang 1. Sehingga bisa kita dapatkan Y itu sama dengan Y aksen ini dipindah ruas, negatif 1 dipindah ruas menjadi plus atau positif. Nah, sehingga mendapatkan Y sama dengan Y aksen ditambah 1. Nah, setelah seperti ini, persamaan inilah yang akan kita substitusikan ke persamaan di soal. Jadi, X sama dengan X aksen kurang 2 dan Y sama dengan Y aksen tambah 1 yang akan kita substitusikan ke persamaan ini. Ya, persamaan yang ada dalam soal. Ya, soalnya kan ini. Ya, ini ya persamaan bayangan. Ya, 3X tambah Y dikurang 7. Maka kita substitusikan saja. Ya, kita substitusikan. Jadi 3X saya tulis di sini ya, barangkali substitusikan ke substitusikan X sama dengan X aksen dikurang 2 dan Y sama dengan Y aksen ditambah 1 ke persamaan 3X ditambah 5Y kurang 7 sama dengan 0. Maka kita substitusikan saja. Maka ini 3 kali masukkan nilai X ini ke menjadi ini ya. Nilai X ini kita ganti dengan X aksen kurang 2 dan nilai Y ini kita ganti dengan Y aksen ditambah 1. Jadi X aksen dikurang 2 ditambah 5 dikali dengan Y aksen ditambah 1 dikurang 7 sama dengan 0. Maka kita kalikan masuk ya. Ini kali masuk, ini kali masuk.
3 kali X aksen itu 3X aksen. 3 dikali negatif 2, negatif 6, ditambah 5 kali Y aksen itu 5Y aksen. 5 kali 1 itu 5, dikurang 7, sama dengan 0. Maka 3X aksen itu ditambah, ya ini yang ada variabel ya, kita tulis terlebih dahulu, tambah 5Y aksen, kemudian ini aksennya 5Y aksen, kemudian kita jumlahkan saja konstanta yang ada, ya, yang tidak memiliki variabel, negatif 6, 5 dengan 7 ya, negatif 6 ditambah dengan 5, itu negatif 1, negatif 1 dikurang 7, itu sama dengan negatif 8, atau saya tulis di sini, negatif 6 ditambah 5 dikurang 7, itu sama dengan 0, maka hasilnya 3X aksen ditambah 5Y aksen itu sama dengan negatif 8. Nah, ini dia jawabannya. Jadi, jawabannya adalah ini. Ini persamaan yang baru. Ya. Jadi, persamaan bayangannya adalah 3X aksen tambah 5Y aksen kurang 8 sama dengan 0. Itu, atau bisa kalian tulis tidak pakai X aksennya boleh. Kalian tulis begini juga boleh. Jadi, tulis 3X ditambah dengan 5Y dikurang dengan 8 sama dengan 0. Ini juga boleh. Kalian tulis seperti ini juga boleh. Jadi seperti itu ya. Langkah-langkahnya bisa ya. Silakan disalin. Ya, nomor 1 ini jawabannya. Negatif 1,7. Silakan dilihat, disimak, dan disalin di buku catatannya kalian. Semoga kalian paham. Nomor 2, ini langkah-langkahnya. Ya, ini kita substitusikan X ya dan Y ke dalam bentuk persamaan. Bentuk persamaan ini kita substitusikan, maka menghasilkan ini 3X tambah 5Y dikurang 8. Nih, 3X tambah 5Y dikurang 8. Ya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar atau di grup belajar. Terima kasih.